Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Pada video kali ini kita akan belajar materi listrik statis teman-teman ya. Ini adalah materi fisika kelas 12 ya. Nanti di listrik statis ini banyak subbabnya ya, kalau nggak salah ada 5. Ini adalah subbab pertama, ya, jadi gaya listrik ya atau gaya Coulomb. Nanti ada medan listrik, ada potensial listrik ya, ada energi potensial listrik juga sama kapasitor ya. Nanti kalau memungkinkan ya, saya juga akan bikin mengenai flux listrik nanti ada juga ya. Oke, ini kita akan masuk ke gaya listrik dulu ya atau gaya Coulomb. Jadi ceritanya gini. Misal diberikan dua muatan, Q1 dan Q2 yang berjarak R ya, maka gaya interaksi antara dua muatan atau gaya Coulomb yang dialami adalah seperti ini. F12 sama dengan F21 sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi teman-teman bayangkan seperti bola ya teman-teman ya. Jadi misalkan bola satu di sini gitu ya. Saya lupa ngasih gambarnya sih. Jadi bayangin aja deh. Ini bola satu di sini gitu ya. Terus bola duanya di sini gitu ya, yang saya kursorin ini. Nah, bola satu dan bola 2 itu kan ada jarak ya. Jarak di sini ya. Nah, itu adalah R jaraknya. Nah, maka nanti kedua bola itu atau dua muatan itu ya akan mengalami gaya Coulomb. Besarnya ini dia. Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini perhatikan F12 dan F21 itu sebenarnya sama, cuman beda interpretasi ya. Kita lihat keterangannya. F12 itu gaya tarik muatan 1 oleh muatan 2. Satuannya Newton otomatis. Nah, sementara kalau F21 ya berarti gaya tarik muatan 2 oleh muatan 1. Jadi kebalik aja ya. Satuannya juga Newton. Nah, kaki Q per R kuadrat. K-nya itu adalah konstanta Coulomb. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya, pokoknya nilai ini 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q1 dan Q2 itu adalah besar muatan masing-masing. Ya, jadi Q1 besar muatan 1, Q2 besar muatan 2. Satuannya masing-masing adalah Coulomb, ya. Terus berikutnya, R itu adalah jarak kedua muatan, satuannya meter. Nah, awas nanti di soal-soal biasanya Q-nya itu disajikan dalam mikrocoulomb atau nanocoulomb. Jadi diingat kalau mikro itu pangkat min 6, nano itu pangkat min 9. Terus jarak kedua muatan ini satuannya meter. Ya, biasanya di soal itu sentimeter, ubah dulu ke meter jangan lupa ya, dikali 10 pangkat min 2 ya. Nah, berikutnya ini kan kalau ada dua muatan ya kan. Nah, sekarang nanti kalau misalkan ada tiga muatan, kan berarti ada dua gaya yang bekerja tuh, karena muatannya ada tiga ya kan. Jika terdapat dua gaya yang bekerja, misalkan F1 dan F2 gitu ya gayanya, dan kedua gaya ini membentuk sudut theta gitu, maka besar resultannya itu diberikan oleh rumus ini yang teman-teman pelajari pas kelas 10. Jadi akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 kali cos theta. Ya. Fr ini F resultannya, ya satuannya juga Newton. Terus F1 besar gaya 1 ya, F2 besar gaya 2, satuannya Newton juga. Terus theta ini sudut yang dibentuk antara F1 dan F2. Gitu. Nah, sekarang berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan juga, muatan itu kan ada dua jenis ya, positif sama negatif. Nah, kalau muatannya sejenis, misalkan sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka nanti gaya interaksinya akan tolak-menolak. Nah, kalau berbeda jenis, satu positif, satu negatif, nanti gaya interaksinya akan tarik-menarik. Oke, gitu? Ya, ini materinya. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal. Kita punya 4 soal di sini. Kita mulai dari yang gampang dulu, yang nomor 1. Diberikan dua muatan ini, 3 mikrocoulomb positif, sama min 4 mikrocoulomb negatif, yang terpisah pada jarak 3 cm. Besar gaya listrik yang dialami adalah berapa? Nah, tinggal masukkan ke rumusnya saja ya. F sama dengan kaki Q per R kuadrat gitu. Berarti K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q1, nah awas ini mikrocoulomb ya. Ingat tadi satuannya harus dalam coulomb. Berarti mikrocoulomb kita ubah ke coulomb. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6. Seperti ini. Nah, ini juga nih 4 mikrocoulomb itu 4 kali 10 pangkat min 6 juga. Perhatikan di sini tanda minus itu nggak dimasukin ke sini ya, karena plus dan minus itu cuma berperan dalam penentuan arah atau tarik menarik atau tolak menolak gitu ya. Pas penghitungan minusnya nggak usah masuk. Nah, berikutnya R-nya, lihat kan ini jaraknya kan 3 cm. Kan harus kita ubah ke meter ya kan. Ingat tadi cm ke meter berarti naik 2 tangga kali 10 pangkat min 2. Jadi R-nya di sini 3 kali 10 pangkat min 2. Awas di kuadrat ya. Berikutnya, ini kita hitung. Ngitungnya gimana? Untuk gampangnya gini, yang angka kita pisahin dulu supaya nanti dihitungnya tersendiri. Jadi 9 kali 3 kali 4 saya jadikan 1. Terus 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 pakai sifat pangkat ya, jadinya 10 pangkat min 3. 9 kurangi 6 kurangi 6 ya.
Terus berikutnya yang bawah, kalau kuadrat ya, perkalian bilangan kuadrat ya, kuadratin satu-satu. 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 2 kuadrat jadi 10 pangkat min 4. Nah, berarti apa? Berarti 9 kan dicoret, habis ya kan, dibagi 3 kali 4 12 gitu. Terus 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, naik pangkat min 4-nya, berarti min 3 tambah 4 gitu, jadi 1. Ya, jadi ketemunya adalah 120 Newton tarik menarik. Kenapa tarik menarik? Karena yang satu plus, yang satu minus, berbeda jenis muatan. Oke, gitu bisa ya. Nah, F ini bisa F gaya tarik ini oleh ini ya, atau gaya tarik ini oleh ini. Bisa gaya tarik muatan 1 oleh 2 atau 2 oleh 1, besarnya segini gitu maksudnya ya. Kan tadi di awal saya berikannya F12 sama F21 tuh. Oke, lanjut. Saya lanjutkan ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini ada dua muatan yang besarnya sama, yaitu plus 10 mikrocoulomb. Mengalami gaya coulomb sebesar 0,225 Newton. Nah, jadi gaya coulombnya udah tahu nih. Terus dua muatan besarnya sama, berarti masing-masing segini. Pertanyaannya jarak antar dua muatannya. Berarti yang dicari R-nya ya. Nah, tinggal masukin ke rumusnya sama, cuman yang dimasukin adalah F-nya sama Q-nya ya. Jadi gini. Jadi F-nya 0,225 gitu. Terus K-nya 9 kali 10 49, Q1. Nah, sama kan, berarti Q1 Q2 kan sama, berarti 10 kali 10 4 6, awas ini mikro ya. 10 kali 10 4 6. Q2-nya juga sama, 10 kali 10 4 6 gitu per R kuadrat. Nah, R kuadrat ini loh yang kita cari. Yang ini saya hitung ya, yang atas ya. Jadi 9 gak ada temennya kan, 9 dibiarin aja. 10 pangkat 9 tambah 1 jadi 10. Ini kan gak ada angkanya 1 ya. Kurangi 6 tambah 1 kurangi 6 jadinya min 1 gitu ya. Berarti R kuadrat sama dengan 9 kali 10 4 min 1 itu 0,9 dibagi 0,225. Nah, ini dibagi itu ketemunya 4 ya. Buat teman-teman yang bingung cara membagi kayak gini, silakan dibuka lagi ya pembagian SD. Awas, ini pembagian SD loh, jangan sampai gak lancar loh ya pembagian gini ya. Ini kan ibarat kayak 900 dibagi 225 tuh, jadi 4 ya. Di akar berarti ketemunya adalah 2. Nah, yang di sini ketemu 2 ini satuannya udah dalam meter ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2 meter, gini aja boleh. Atau kalau mau sentimeter ya 200 cm gitu ya. Oke, clear ya nomor 2 ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke nomor 3. Nah, ini gambarnya malah keluar duluan. Nah, gini. Nah, ini yang 3 muatan tadi saya bilang. 3 buah muatan tersusun seperti pada gambar. Seperti ini nih. Jadi ini Q1 ya, Q2-nya di sini gitu. Q1 dan Q2 berjarak 90 cm ya berarti ya. Nah, terus Q3 ditaruh di antara Q1 dan Q2. Q1 dan Q3 jaraknya 30 cm. Q3 dan Q2 jaraknya 60 cm. Nah, di sini Q1, Q3, Q2 muatannya positif semua ya. Nah, berarti ini udah saya langsung gambarkan arah gayanya. Kebetulan ini pertanyaannya kan gaya listrik pada muatan Q3 ya. Jadi langsung saya gambarkan di Q3 ini. Nah, Q3 dan Q1 itu kan bukan berlawanan ya, sama jenisnya ya. Jadi positif-positif gitu. Berarti kan akan tolak menolak. Nah, kalau tolak menolak, berarti Q3 akan menjauhi Q1. Berarti arahnya ke kanan. Set yang ini nih. Saya tulis F31. Oke, berikutnya Q3 sama Q2 juga sejenis muatannya ya kan. Berarti Q3 dan Q2 akan tolak menolak. Berarti Q3 akan menjauhi Q2. Berarti arahnya ke kiri. Ya, ini adalah F32. Nah, ini Q1, Q2, Q3 sudah diberikan ya, 3, 6, sama 5 plus semua mikrocoulomb. Nah, gaya listrik pada muatan 3 adalah berapa? Nah, sekarang gini. Q3 ini kan mengalami dua gaya ya kan, F31 sama F32. Satu ke kanan, satu ke kiri. Berarti totalnya ya kita kurangi dong, ya kan? F32 dikurangi F31. Kiri dikurangi kanan. Kalau misalkan teman-teman pengen kanan dikurang kiri, boleh nggak? Boleh. Nanti hasilnya bagaimana kita bahas nanti ya. Pokoknya di sini saya pengennya kiri kurang kanan aja. F32 dikurangi F31. Nah, ini adalah F3. Nah, tinggal dibongkar ini masing-masing. F32 berarti kaki 3Q2 dibagi R32 kuadrat. Dikurangi F31 berarti kaki 3Q1 dibagi R31 kuadrat. Ya, ini jaraknya jarak masing-masing loh ya. Saya tulis jarak 32, jarak 31 gitu. Nah, terus di sini boleh misalkan teman-teman pengen substitusikan ya, Q3-nya disubstitusi masing-masing, Q2, R32, yang ini pun sama gitu. Tapi di sini saya pengen ngitungnya pakai cara lain ya, supaya teman-teman tahu juga. Jadi saya keluarin kaki 3-nya, kan ada yang sama nih.
kaki 3 kan ada yang sama ya. Saya keluarin kaki 3 gitu. Berarti sisanya dalam kurung Q2 per R32 kuadrat, Q1 per R31 kuadrat. Ya, ini sisanya yang dalam kurung. Nah, kalau gini lebih sederhana penghitungannya, karena kita tinggal masukin kaki 3-nya itu cuma 1 kali masuk gitu loh. Kalau ini kan 2 kali ya. Yaudah, tinggal masukin angkanya. Pokoknya jadi kayak gitu ya. Pertama K-nya 9 kali 10 4 9. Q3 mana? Nih ya, 5 kali 10 4 6 ini. Lanjut. Q2 6 mikrokulom, 6 kali 10 4 6 gitu. Terus per R32, jarak antara muatan 3 dan muatan 2 itu 60 cm. Centimeter, awas ubah ke meter. 60 kali 10 pangkat min 2 di kuadrat. Lanjut. Dikurangi Q1 3 mikrokulom 3 kali 10 4 min 6. Ini. Terus dibagi R31 30 cm, 30 kali 10 4 min 2 di kuadrat. Oke, tinggal dihitung. Ya, pertama saya hitung yang depan. Yang depan, yang ini nih, yang segini ini ya. Itu kan mula-mula gini, 9 kali 5 itu kan 45 ya. Terus berikutnya 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat 3. Nah, terus kenapa di sini masih ada 10 pangkat min 6? Karena 10 pangkat min 6 yang ada di sini itu saya keluarin ke depan. Nah, makanya ini tinggal 6 sama 3 kan? Nah, gitu ya. Silakan teman-teman buat yang belum paham di rewind lagi. Jadi 9 kali 5 itu 45. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat 3. 10 pangkat min 6 ini dari mana? Hasil keluarannya ini. Ya, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 keluar jadi gini. Yang ini tinggal 6 sama 3. Nah, berikutnya yang kuadrat-kuadrat ini gimana? 6 dikali 10 pangkat min 2 itu kan 6 dikali 10 pangkat 1 ya kan? Kan ini nolnya buat ngabisin 2. Jadi 6 kali 10 pangkat 1 di kuadrat. Nah, berarti 6 kuadrat itu 36. 10 pangkat min 1 di kuadrat 10 pangkat min 2. Yang ini pun sama ya. Ini 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Jadi 9 kali 10 pangkat min 2. Oke. Berikutnya yang ini sama ya, 45 10 pangkat min 3, yang ini 3 kurangi 6 ya. Nah, yang ini kenapa jadi 600 sama 300? Karena ini 10 pangkat min 2 saya naikin ke atas. Jadi kalikan 100 ya. 600 per 36 gitu. Yang ini juga sama, ini 300 per 9. Nah, tinggal kita ini dikurangi ya, pakai samakan penyebut seperti biasa ya. Jadi 300 per 9 itu adalah 1200 per 36 ya. Jadi penyebutnya sama-sama 36. Dikurangi ya, ketemunya min 600 per 36. Nah, pokoknya ini dihitung ya, 45 kali 600 bagi 36 gitu ya. Atau namanya dicoret dan seterusnya gitu. Pokoknya ketemunya adalah 0,75. Nah, di sini minus. Kenapa minus? Ya, berarti minusnya kan datang dari sini ya kan. 600 dikurangi 1200 itu kan minus. Minus 600. Apa artinya hasilnya minus ini? Berarti kan tadi kita kiri kurang kanan ya kan. 32 dikurangi 31 kan. F32 dikurangi F31. Ternyata hasilnya minus gitu loh. Berarti apa? F31 itu lebih besar daripada F32. Yang kanan itu lebih gede daripada yang kiri. Gitu ya. Nah, makanya di sini saya tulisnya gini, 0,75 Newton ke kanan. Karena ingat tadi yang kanan lebih gede daripada yang kiri. Berarti saya tulisnya 0,75 Newton tapi ke kanan ya. Jadi ngikut mana yang gede. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan teman-teman pengen kanan kurang kiri gitu ya, F31 dikurangi F32 nanti hasilnya akan positif. Nah, karena hasilnya positif berarti ngikut yang depan kan, yang depan paling gede kan kalau hasil positif kan. Nah, makanya tetap ngikut F31. Tapi karena ini hasil negatif, kiri kurang kanan hasilnya negatif gitu kan. Berarti kan kanannya lebih besar, sama aja nanti hasilnya. Makanya saya bilang kiri kurang kanan, kanan kurang kiri, hasilnya tetap sama. Ya, jadi di sini gayanya adalah 0,75 Newton ke kanan. Oke? Paham teman-teman ya? Paham. Yuk kita lanjut ke nomor 4, ini soal yang terakhir. Ini gambarnya juga muncul duluan nih. Nah, jika diketahui AB 30 cm, AC 50 cm, besar gaya listrik muatan B adalah berapa? Nah, ini siku-siku teman-teman ya. Saya lupa kasih keterangan ini segitiga siku-siku di B gitu. Terus AB 30 cm, AC 50 cm. Nah, di muatan B berapa nih gaya listriknya? Nah, of course kita harus cari BC-nya ya, panjang BC-nya berapa? Pakai Pitagoras. Ya tinggal di Pitagoras biasa ya, ketemunya 40. Lagian kan ini triple juga ya. 30, 50 yang miring gitu, otomatis ini 40 ya. Bisa lah teman-teman Pitagoras beginilah. Yang belum bisa ya masa belum bisa gitu ya. Silakan buka lagi materi Pitagorasnya. Kapan? SMP. Nah, hitung gaya masing-masing.
Nah, berarti karena ini dia membentuk segitiga siku-siku gitu ya. Saya nggak bisa langsung kayak tadi dikurang, karena ini kan ke kiri sama ke atas ya kan gayanya kan. Kalau kita lihat ini kan min 10, ini 6. Berarti kan tarik menarik ini ke atas gitu. Ini min 10, ini 8, tarik menarik juga ini ke kanan gitu. Nah, karena mereka nggak segaris gitu, berarti kita pakai rumus resultan nanti, bukan pakai yang dikurangi doang. Makanya saya hitung satu-satu di sini. Nah, pertama saya hitung FBA dulu. Gaya listrik muatan B oleh A. Sama kaki Q per R kuadrat, K-nya ini, QB-nya ini, QA-nya ini, dibagi R, R-nya 30. Nah, 30 cm, jadikan meter, berarti 3 kali 10 pangkat min 1 di kuadrat. Dihitung ya pangkat 9, pangkat 1, pangkat min 6, jadi pangkat min 2 gitu. 9 kali 6. Yang bawah 9 kali 10 pangkat min 2. Coret, tinggal sisa 6 kan? Ini kan sama nih, 9 sama 10 pangkat min 2-nya. Berarti tinggal sisa 6-nya aja. Nah, ini 6 Newton. Oke, berikutnya, serta saya ngitung FBC. FBC berarti yang satu ini ya, yang belum saya hitung. Sama ya, tinggal dihitung pakai rumusnya. Kaki Q per R kuadrat, K-nya masuk, QB-nya masuk, QC-nya masuk, RBC-nya juga masuk. Awas, RBC tadi kita cari 40 cm, jadinya 4 kali 10 pangkat min 1 di kuadrat. Ketemunya adalah seperti ini. Pangkat min 2 coret, pangkat min 2 coret, gitu ya. Terus 8 per 16 ini kan 2 ya bawahnya ya. Jadi tinggal 9 per 2 Newton. Nah, berarti kita dapat apa? Gaya ke atas itu 6 Newton, gaya ke kanan itu 9 per 2 Newton. Nah, dia membentuk sudut di sini. Nah, makanya kita pakai ya rumus resultan vektor yang di awal dari slide 1 ya, yaitu adalah ini dia. Oke. Nah, akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta. Nah, sudutnya kan 90 derajat ya di sini ya. Gitu. Nah, cos 90 berapa? 0 kan? Berarti segini habis dong. 2F1 F2 kali 0 kan habis. Berarti tinggal akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat aja. Tinggal gini. Tadi F1-nya 6 ya. 6 kuadrat tambah F2 kuadrat berarti 9 per 2 di kuadrat. Tinggal dihitung ya, silakan. Samakan penyebutnya 4. Ini jadi 144 ya. 144 per 4 tambah 81 ya. Dia hasilnya 225 per 4. Nah, ini atas bawah kebetulan bisa diakar ya. Jadi 15 per 2. Jadi ketemunya adalah 7,5 Newton. Oh, jadi besar gaya listrik muatan B adalah 7,5 Newton. Oke, gampang teman-teman ya, gampang. Silakan follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya. Jangan lupa like, comment, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berikutnya saya akan bikin yang medan listrik gitu-gitu ya. Sama latihan-latihan soalnya. Sampai materi kapasitor nanti. Oke, gitu teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.